Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pelajaran seni budaya kelas 7 semester 1 tentang gambar model. Ada yang tahu apa itu menggambar? Menggambar adalah membuat sebuah karya di bidang 2 dimensi. Menggambar itu biasanya kita membuat sebuah karya di kertas atau dalam bentuk sebuah gambar 2 dimensi. Bab kali ini kita akan membahas tentang gambar model. Gambar model adalah menggambar dengan melihat objek gambar. Objek gambar bisa berupa tumbuh-tumbuhan atau flora, hewan atau fauna, manusia, alam benda. Alam benda adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Gambar model dibagi menjadi 2, yaitu gambar model langsung dan gambar model tidak langsung. Gambar model langsung adalah jika seseorang menggambar dengan melihat objek contoh secara langsung di tempat yang sama dengan dia menggambar. Pada saat dia melihat objeknya, maka dia langsung mencari kertas dan membuat gambar desain sesuai dengan apa yang dilihatnya. Itu dinamakan gambar model langsung. Sedangkan yang kedua adalah gambar model tidak langsung. Gambar model tidak langsung jika seorang penggambar itu melihat tapi tidak langsung menggambar, tetapi menduplikat model yang ada seperti di foto atau di ingatan dan menggambarnya di lain waktu. Jadi menggambar tidak langsung itu merekam dulu objek yang ada, kemudian digambar di tempat lain atau di lain waktu. Konsep dan prosedur menggambar model itu ada 2. 1. Prinsip-prinsip menggambar model, dan 2 adalah unsur-unsur dalam menggambar model. Adapun prinsip-prinsip menggambar model itu dibagi ke dalam 1. Komposisi, 2. Proporsi, 3. Keseimbangan, dan 4. Kesatuan. Sedangkan unsur-unsur dalam menggambar model terdiri dari titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan satu lagi warna. Untuk bab yang selanjutnya, Ibu akan membahas tentang konsep dan prosedur menggambar model. Sebelum itu, Ibu akan memberi pertanyaan kuis kepada kalian. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih mudah menurut kalian? Menggambar model secara langsung atau menggambar model secara tidak langsung? Mengapa demikian? Jelaskan alasanmu. Jadi, Ibu membutuhkan pemikiran dari kalian, mana sih yang menurut kalian lebih mudah dan mengapa itu menjadi lebih mudah menurut kalian? Jawaban tolong dituliskan di kertas, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom yang sudah dibagikan kemarin. Untuk pengirimannya terakhir 2 hari setelah video ini saya upload. Ya, jadwal pengiriman tugas nanti disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di kelas masing-masing. Terima kasih sudah melihat video ini. Untuk video selanjutnya, Ibu akan membahas tentang materi yang belum Ibu jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
enake nopo yo? Ya, gak ada kanca. Ah, misal arek-arek ae. Derek, ngapo? Ayo dulinan. Dulinan apa? Coba-coba suang. Ayo. Ayo. Arek-arek mau nanti ya? Ora, aku ora terima masalah. Derek, ayo dulinan. Dulinan apa? Coba-coba suang. Ayo. Ya. Enake dulinan den ndi yo? Angger mlaku-mlaku ae dhek entuk nggon. Wis ayo. Ayo. Lah, dekat ae rek. Enak. Ayo. Derek, gak umpimpa sih ah. Ayo. Umpimpa layum gambreng. Umpimpa layum gambreng. Hadi kadati. Cuple suweng suweng ngeteng kelenter mambu ketundung gudel pak gempung lerak lerik sapa guyu ndelikake sir pong dele kosong sir pong dele kosong Ati. ya Dadi. Cuple suweng suweng ngeteng kelenter mambu ketundung gudel pak gempung lerak ngeteng kelenter mambu ketundung gudel pak gempung lerak lerik sapa guyu ndelikake sir pong dele kosong sir pong dele kosong Bisa. Rek, wis sore, ayo kapan-kapan. Yo. Cuplek suweng, tempat anting perhiasan wanita Jawa. Suwenge tanggal lender, anting perhiasan yang berserakan. Mambu ketunduk gudel, baunya dituju dia anak kerbau. Bang lera-lere, bapak yang ompong menengok kanan kiri. Sopo sing guyu ndelikake, siapa yang tertawa dia yang menyembunyikan. Sir pong dele kopong, hati nurani keledai kosong tanpa isi. Sir pong dele kopong, hati nurani keledai kosong tanpa isi. Sekian dari kami kelas 9B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Senyum, senyuman yang ceria bisa bikin kita dan orang-orang di sekitar kita jadi ikut bahagia. Salam, ucapan salam bukan hanya sebagai sapaan, tapi juga sebagai doa bagi kita kepada sesama. Sapa, dengan menyapa, suasana jadi lebih cair dan silaturahmi akan tetap terjaga. Sopan dan santun, menghormati dan menghargai orang lain serta berbahasa dan berperilaku baik kepada orang lain.
menjelaskan tentang aksi nyata CBP budaya positif. Jadi penanaman budaya positif kepada siswa. Dan kalau misalkan ada waktu yang bisa untuk saya buat kumpul-kumpul sama teman-teman, jadi saya mohon izin dulu ke panjenengan. Yang penting Mbak, yang penting tidak di jam pelajaran. Oh nggih. Yang penting itu kemudian teman-teman diundang dulu melalui grupnya kelas kita. Diundang dulu melalui grupnya kelas kita. Kemudian apa tadi sosialisasi? Budaya positif. Budaya positif itu apa sih Mbak? Budaya positif itu kalau yang budaya positif kan penerapannya ke siswa nih Bu. Jadi kita biasakan anak untuk melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif. Yang untuk program saya ini adalah tentang kesepakatan kelas Bu. Jadi kalau biasanya peraturan kan sekolah yang membuat atau guru yang membuat. Untuk itu yang kemarin saya terapkan di kelas saya adalah kesepakatan bersama. Sehingga kalau ada kesepakatan itu siswa lebih paham, siswa lebih mau untuk mentaati karena merasa, oh ini saya yang membuat, ini sudah kita sepakati bersama. Jadi lebih mudah untuk menghandle siswa kalau menurut saya. Bisa baik itu Mbak, untuk teman-teman bukan teman-teman juga bisa melakukan seperti yang Mbak Witi lakukan. Oh iya. Terus waktunya berarti insya Allah dalam minggu ini bisa nih? Bisa, pokoknya tidak di jam pelajaran. Oh iya. Kita punya waktu pulang sekolah kan masih banyak sampai jam 2 kan nggih. Oh iya, Ibu. Iya. Nah, Terima kasih Bu. Nggih. Sami-sami. Nggih. Sukses Mbak ya. Oh nggih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Saya mohon waktunya sebentar untuk mensosialisasikan aksi nyata tugas dari calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Kediri. Tugas aksi nyata ini saya ingin mensosialisasikan kepada teman-teman semua tentang penanaman budaya positif terhadap siswa, terutama siswa-siswa kita yang ada di SMP Negeri 1 Badas. Oke, latar belakangnya adalah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka guru hendaknya mendampingi siswa, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hanya lakunya saja. Karena dengan menanamkan budaya positif sebagai kebiasaan terhadap siswa, pada hakikatnya siswa itu sudah mempunyai kodrat untuk keinginan mencapai suatu tujuan atau perbaikan diri. Guru hanya sebagai pendamping untuk mendampingi siswa agar mereka lebih paham bagaimana menerapkan atau bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan atau memperbaiki lakunya untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang tinggi-tingginya, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bersosial di kedepannya nanti. Tujuan penanaman budaya positif adalah menumbuhkan karakter murid. Tujuan penerapan budaya positif adalah menumbuhkan karakter murid melalui budaya positif, baik di kelas, di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Selain itu juga menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa, menumbuhkan sikap toleransi dan sopan santun, serta menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini tujuan penerapan budaya positif ini sangat erat hubungannya dengan kemerdekaan belajar. Kemerdekaan belajar kepada siswa adalah menekankan kepada siswa bahwa merdeka belajar itu adalah tidak ada tekanan sama sekali. Tanda kutip, merdeka itu
untuk siswa, tapi juga untuk guru. Jadi apakah merdeka itu tanpa tekanan berarti murid tidak ada tugas atau murid bisa belajar seperti keinginannya? Itu tidak seperti itu, tetapi kemerdekaan yang bisa memerdekakan siswa bagaimana mendapatkan materi pembelajaran, juga hak guru juga perlu dimerdekakan bagaimana kita bisa memberikan materi pelajaran kepada siswa. Jadi siswa harus mempunyai rasa tanggung jawab bahwa merdeka untuk saya berarti tidak boleh merugikan kemerdekaan orang lain juga. Tolak ukur untuk penanaman disiplin atau budaya positif kepada siswa bisa kita lihat dari kemandirian dan disiplin murid di sekolah, perubahan sikap berdasarkan penilaian sikap, akumulasi dari nilai sikap dari laporan semua bapak ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Kita dapat melihat bagaimana budaya positif bisa ditanamkan berdasarkan akumulasi dari pendapat yang ada dari bapak ibu guru yang sudah mengajar di setiap kelas, mereka yang sudah berhubungan erat dengan siswa dalam setiap hariannya. Positif di sekolah itu saya tidak bisa bekerja sendiri, bapak ibu guru juga tidak bisa bekerja sendiri, karena perlu saling mendukung dan saling berkesinambungan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah kepala sekolah. Kita perlu dukungan dari bapak atau ibu guru kepala sekolah selaku pemangku kebijakan untuk penerapan budaya positif di sekolah. Juga Mas Jawat, panjenengan selaku bapak ibu guru sebagai pelaksana aktif untuk mendampingi siswa dalam penerapan budaya positif baik di kelas ataupun di sekolahan. Karena panjenengan yang merupakan ujung tombak pendidikan yang saling berkaitan dan berhubungan erat dengan anak-anak setiap harinya. Komite atau mitra sekolah dalam membantu penerapan budaya positif di luar lingkungan sekolah. Karena keterbatasan waktu kita yang berada di sekolahan, bapak ibu guru hanya bisa berinteraksi dengan siswa hanya pada waktu KBM berjalan. Setelah itu kita kembalikan lagi siswa-siswa kita ke rumah. Karena itu kita butuh bantuan komite dan orang tua atau wali murid untuk mengawasi aktif penerapan budaya positif di rumah dan di rumah di masyarakat. Sehingga apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita budidayakan di sini melalui kebiasaan-kebiasaan baik, orang tua dan komite membantu untuk mengawasi dan membantu untuk terus melaksanakan apa yang sudah biasa diterima oleh anak-anak sebagai budaya positif yang ada di sekolah. Penerapan budaya positif untuk saya, khususnya seni budaya, saya sudah mempraktekkan budaya positif di kelas dengan penerapan kesepakatan kelas. Di kelas saya sudah mengadakan kesepakatan kelas pada jam kegiatan seni budaya berlangsung. Kesepakatan kelas itu saya bentuk karena saya merasa bahwa siswa lebih mudah untuk melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Peraturan yang mereka buat secara bersama-sama, bermusyawarah dengan teman-temannya, maka lebih tepat, lebih mudah untuk mereka melaksanakannya secara bertanggung jawab karena merasa bahwa ini peraturan saya yang membuat, jadi saya bisa melaksanakannya dengan bertanggung jawab. Penerapan budaya positif di sekolahan, kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Itu sudah merupakan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Kalau untuk yang di kelas, saya mohon untuk Bapak Ibu Guru juga menerapkan budaya positif di kelas masing-masing setiap mata pelajarannya panjenengan, agar mereka punya cara bagaimana menerapkan sebuah peraturan, membuat sebuah peraturan yang bisa ditaati oleh semuanya,
berdasarkan keinginan dan berdasarkan kesepakatan antar mereka sendiri. Ini salah satu contoh penerapan budaya positif di sekolah. Salam, senyum, sapa, dan sopan. Datang tepat waktu dan mandiri serta disiplin penerapan prokes adalah salah satu budaya positif yang kita terapkan kepada siswa. Bersama membuat kesepakatan kelas, bermusyawarah, belajar mengutarakan pendapat untuk kepentingan bersama, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif untuk semua, itu bisa mereka lakukan bersama-sama dengan membentuk kesepakatan kelas. Karena saya juga wali kelas 9B, jadi saya membuat dua kesepakatan, satu kesepakatan kelas pada waktu pembelajaran seni budaya, juga kesepakatan kelas khusus di kelas 9B. Ini adalah kolaborasi dengan wali murid untuk penerapan budaya positif pada saat kita kemarin menghadirkan wali murid kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saya juga menyampaikan kepada wali murid dan komite bahwa penerapan budaya positif itu perlu bantuan dari Bapak Ibu wali murid semuanya. Jadi penerapan budaya positif bukan hanya tanggung jawab kita sebagai pengajar, tetapi tanggung jawab semua dan saling berkesinambungan. Sudah, demikian itu sosialisasi dari saya tentang penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu panjenengan. Saya tadi demikian sedikit penjelasan yang sudah saya laksanakan tentang penerapan budaya positif di kelas saya dan juga di SMA Negeri 1 Badas. Mungkin ada pertanyaan dari panjenengan, saya persilahkan. Saya Bu. Oke, monggo Bu Tria dulu, monggo. Saya izin bertanya kepada Bu Fitri. Pertanyaan saya, bagaimana menanamkan budaya positif di kelas agar pembelajaran di kelas itu bisa berjalan kondusif gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Tria untuk menanamkan budaya positif di kelas. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Bu Tria. Untuk menanamkan budaya positif di kelas, itu saya sudah mempraktekkan tentang penanaman budaya positif melalui kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas adalah sebuah kesepakatan yang kita buat agar kegiatan pembelajaran berlangsung lebih kondusif dan hasilnya lebih maksimal. Untuk pembelajaran saya seni budaya, saya mengadakan kesepakatan kelas antara lain, satu, tidak boleh meminjam alat tulis, tidak boleh meminjam alat tulis. Terus dua, saya juga membuat kesepakatan bahwa buku gambar dan kertas HVS serta alat pembelajaran yang akan dipakai untuk besok minggu depan itu hendaknya di-share dulu di grup. Jadi ketua kelas wajib meng-share apa yang berhubungan dengan tugas kita untuk minggu depan. Itu sudah kita sepakati bersama agar teman-temannya tidak ada yang kelupaan. Terus kita juga mengadakan kesepakatan kelas bahwa dilarang makan dan minum pada saat kegiatan seni budaya. Tapi kalau ngemut permen masih boleh. Ya, itu kesepakatan kelas saya. Jadi saya tidak memaksa untuk bagaimana harusnya untuk pelajaran yang lain, karena itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Kalau kesepakatan sudah kita buat, insya Allah anak-anak lebih tertib dan mau mentaati. Gitu. Dari jawaban tadi, ada sanggahan atau mungkin ada tambahan dari Bu Tria? Ya, sudah, terima kasih. Sudah cukup Bu Fitri. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Saya silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin menanyakan kembali tentang
manfaat menanamkan budaya positif kepada siswa. Karena saya tadi kurang jelas apa manfaat nyata dari penanaman budaya positif terhadap siswa. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bu Muji. Mungkin ada bantuan dari teman-teman yang bisa menyimpulkan pertanyaan dari Bu Muji tadi tentang apa manfaat dengan budaya positif. Monggo, saya persilahkan. Monggo. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Berdasarkan penjelasan dari Bu Fitri tadi, dapat disimpulkan bahwa menanamkan budaya positif kepada siswa yaitu bisa memperbaiki tingkah lakunya, terutama di kelas, di sekolah, atau dalam kehidupan sehari-hari dan di masyarakat, sehingga mereka bisa merubah sikapnya menjadi lebih bagus. Terima kasih Bu Rianti atas bantuannya memberi rangkuman tentang pertanyaan dari Bu Muji tadi. Mungkin Bu Muji sudah paham apa yang dijelaskan sama Bu Ur. Terima kasih atas bantuannya Bu Ur. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akan mengakhiri kumpul-kumpul kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya panjenengan. Saya mohon bantuan panjenengan untuk menanamkan budaya positif kepada siswa-siswa kita, karena baik untuk mereka nanti insya Allah jadi pahala yang baik juga untuk kita. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dibilang Bu Fitri. Ya harus dia bilang Bu Fitri. Ada dimarahin, nggak usah. Gak apa-apa, itu resikomu. Nggak usah. Din, nggak usah. Gak apa-apa. Ada apa? Ada apa? Itu Bu, Anda masih di kantin, gak di kamar mandi. Benar. Iya. Ya sudah, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah salah, ya kan? Oke, saya ingin bertanya. Kita kan punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita harus apa? Jujur. Harus jujur. Kenapa kamu tuh kantin tidak pernah kantin? Kenapa? Kamu tadi belum sarapan, belum. Kalau kesepakatan kelas kita adalah sebuah kejujuran, berarti harusnya gimana? Bilang ke Bu Fitri kalau ke kantin, tempat mandi. Iya. Jadi kalau memang kamu lapar, harus izin dulu sama guru yang ada di kelas. Harus izin sejujurnya, keperluannya apa. Jadi ibu juga tidak khawatir dan tidak menyangka kamu di kamar mandi nanti sakit atau kepleset. Karena itu saya minta tolong bantuan teman-temanmu Dina untuk bantuan. Jadi yang seharusnya kamu lakukan adalah bersikap jujur. Terus baiknya gimana? Kalau kamu sudah kejadian seperti ini, harusnya gimana? Minta maaf. Minta maaf sama siapa? Iya. Sama minta maaf sama Dina. Maaf, Din. Iya, apa-apa. Bu, saya minta maaf. Tadi saya izinnya ke kamar mandi tapi ke kantin. Ya, lain kali nggak boleh gitu lagi ya. Iya, Bu.
Kegiatannya saya ambil. Oke. Sudah bisa melanjutkan pekerjaannya? Bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang pelajaran seni budaya yang telah dilaksanakan oleh Ibu Fitria Wulandari di SMP Negeri 1 Badas. Pembelajaran seni budaya di sini Bu Fitri sangatlah mendukung anak-anak untuk menuangkan kreativitasnya dalam pembuatan karya seni. Terutama dalam pembuatan karya seni patung dari plastisin dan lukisan kanvas. Bu Fitri memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menghasilkan karya yang berbeda-beda, dan hal itu sangatlah disambut baik oleh anak-anak karena mereka bisa menuangkan seluruh kreativitasnya dalam karya seni yang akan mereka ciptakan. Ya, seperti itulah pembelajaran seni budaya yang dilaksanakan oleh Ibu Fitria, sangat mengedepankan kreativitas anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nuni. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran SPK yang disampaikan oleh Bu Fitri Wulandari tentang pembelajaran di SMP 1 Badas. Bu Fitri Wulandari menurut saya sudah bagus dalam penyampaian materi, terutama tentang pelajaran Pancasila, termasuk di dalam pembelajaran SPK anak-anak diminta atau dibimbing untuk bisa bergotong royong, kemudian mandiri, dan dalam pembelajaran SPK dalam kegiatannya itu selalu diawali dengan berdoa. Anak-anak juga ditanamkan untuk sikap kritis, kemudian terutama anak-anak juga diajarkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu menurut saya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, siswa dapat belajar cara menghargai pendapat serta memberikan pendapat. Kesepakatan kelas yang diterapkan di kelas membuat kelas lebih nyaman karena kesepakatan atau peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab untuk mematuhinya. Kesepakatan kelas yang diterapkan di kelas membuat lebih nyaman karena kesepakatan atau peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan membuat siswa lebih bertanggung jawab untuk mematuhinya.